Halo semuanya, selamat datang. Di video ini kita akan bahas mengenai beberapa tools yang bisa kita manfaatkan di dalam MikroTik Router OS. Nah, secara umum, kurang lebih Router OS ini menyediakan beberapa tools yang digunakan untuk kebutuhan monitoring, testing, dan sebagainya. Di antaranya ada email, netwatch, ping, traceroute, kemudian ada grab, torch, SNMP, dan sebagainya ya. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu terkait dengan beberapa tools ini. Sebetulnya lebih dari ini sih ya, tapi di sini mungkin saya hanya akan bahas beberapa bagian yang cukup penting atau yang biasa sering banyak digunakan. Oke, di sini saya sudah menjalankan satu buah router dan kita akan coba akses menggunakan Winbox. Seperti ini ya. Oke, kita coba akses perangkatnya terlebih dahulu. Usernya admin, passwordnya password 123. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kira-kira ada tools apa aja? Nah, teman-teman bisa akses menu tools, nanti di dalamnya ini terdapat beberapa submenu ya. Seperti yang mungkin tadi sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang pertama di sini ada bandwidth test, ya, ada BTest server. BTest server ini mungkin lebih ke service ya, jadi servisnya mau diaktifin atau enggak. Kalau kita matikan, anggaplah kita punya dua router. Router yang lain ingin melakukan bandwidth test ke router kita. Kalau ininya non-aktif atau disable, nah router yang lain nggak bisa melakukan bandwidth test ke kita. Nah ini biasanya kondisinya by default aktif. Kita abaikan saja dulu. Nah kita masuk ke sini aja. Ada yang namanya bandwidth test. Jadi biasanya tools ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan speed test ya dari router kita ke router yang lain. Tapi bandwidth test ini hanya bisa dilakukan ke sesama perangkat MikroTik. Jadi nggak bisa nih dari MikroTik kalian coba speed test ke perangkat yang di luar MikroTik. Nah sebagai contoh di sini saya ada satu buah router juga. Ya kalau kita lihat topologi yang ada di sini, ini kan nyambung ke internet. Sebetulnya di sini tuh ada satu buah router lagi. Router yang saya jalankan di jaringan rumah ya. Oke, kita coba akses alamat IP-nya misalkan segini. Protokolnya saya akan gunakan TCP dan yang akan saya tes adalah kecepatan receive-nya. Jadi kecepatan download-nya ya. Usernya misalkan admin, passwordnya misalkan apa ya. Nah ini teman-teman perlu tahu juga nih password router dari tujuan yang akan kita tuju. Seperti ini ya. Kalau sudah start. Nah di sini teman-teman bisa lihat kalau kita sudah start, kita bisa lihat throughput-nya berapa di sini. Nah, kurang lebih ini speed test yang saya lakukan ke perangkat router yang lain gitu. Oh, ternyata saya dapat throughput segini. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi nanti silakan teman-teman bisa coba. Oke ya. Ini saya stop aja. Close. Oke, selain itu ada yang namanya email. Nah, email ini merupakan salah satu tools juga yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kalau di sini ini lebih ke konfigurasi aja ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan mail server yang teman-teman gunakan. Ini nanti bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan notifikasi. Misalkan kita ingin melakukan backup, ya, kemudian hasil backupnya nanti dikirim ke email. Nah, salah satu konfigurasi yang perlu kita set adalah bagian ini. Atau kita ingin mengirimkan notifikasi apapun, ya pastinya nanti kita perlu setup bagian email ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah contoh tools email ini ya. Kemudian ada floodping. Nah, floodping mungkin saya bandingkan dulu dengan ping ya. Secara umum biasanya kita melakukan tes connectivity itu menggunakan perintah ping. Biasanya kita gunakan yang perintah di sini ya. Misalkan ping google.com, kemudian ping 8888. Kalau misalkan hasilnya reply seperti ini ya. Nah, ini secara command line interface. Nah, kalau ping yang disediakan di tools ini, ya prinsipnya sama saja. Tapi di sini kita bisa operasikan secara GUI gitu. Contoh misalkan google.com seperti ini. Kalau kita ping, ya hasilnya sama aja, muncul ya. Atau misalkan kita ubah jadi alamat IP, nah seperti ini sama saja. Nah, bedanya kalau misalkan ping dengan float ping itu apa? Saya misalkan ingin sama ngecek ke 8888. Tapi bedanya, pada saat menggunakan float ping, kita bisa custom. Paket yang akan kita kirimkan itu berapa banyak? Anggaplah 500 paket. Ya, jadi 500 kali ngeping.
Kemudian besaran paket yang kita kirim mau berapa sih? Defaultnya kan 1500 byte ya. Nah, kita bisa custom ini. Misalkan jadi 1000 atau misalkan lebih tinggi lagi. Dan nanti kita bisa set parameter timeoutnya berapa. Kalau kita start, ibaratkan dia hanya akan berhenti jika sudah mencapai paket count atau jumlah paket yang kita tentukan. Seperti itu. Tapi prinsip dasarnya sama seperti ping seperti ini. Hanya saja kalau float ping kita bisa set besaran paket yang kita mau kirimkan ya, paket size, dan jumlah paket yang akan kita kirimkan ke tujuan itu berapa. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, itu untuk float ping dan ping. Selanjutnya ada graphing. Nah, graphing ini adalah salah satu fungsi yang bisa kita manfaatkan untuk menampilkan grafik dari interface ataupun resource melalui web browser. Nah, sebagai contoh di sini, ini kebetulan masih kosong ya. Kalau kita cek graphing settingnya, ini interval waktunya setiap 5 menit dia akan disimpan. Dan di sini saya akan tambahkan interface-nya, new interface graphing rule, interface all, allow address-nya dari semua ya, 000/0. Oke, seperti ini. Dan cara aksesnya kayak gimana? Teman-teman bisa akses melalui web browser, ya, seperti ini contohnya. Kemudian alamat IP-nya diikuti dengan /graphs seperti ini. Dan teman-teman nanti bisa lihat nih di header 1 grafiknya seperti apa. Kebetulan di sini memang belum muncul ya. Tapi kalau misalkan kita diamkan seharian mungkin ya nanti baru kelihatan lah kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk fungsi graphs. Ada juga queue rules, nanti juga teman-teman bisa aktifkan di sini. Kebetulan memang di sini belum ada queue yang aktif atau dijalankan jadi masih kosong. Tapi secara umum sebetulnya ya kita bisa coba dengan yang interface terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kemudian selain graphing ada IP scan. Nah, IP scan di sini mungkin saya akan coba. Ya intinya untuk melakukan scanning lah. Anggaplah interface Ether 1. Interface Ether 1 itu yang kayak internet ya. Tapi ini sebetulnya terhubung ke jaringan lokal di rumah saya. Nah, kalau saya scan harusnya beberapa device yang terhubung di jaringan ini muncul. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk melakukan IP scanning. Oke ya, itu juga bisa set range address yang mau di-scan itu berapa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada yang namanya ping tadi sudah ya, ping speed. Kemudian ada telnet. Jadi kalau misalkan kita mau jalanin SSH, kemudian telnet ataupun yang lain, itu bisa juga. Contohnya misalkan ke IP router yang lain ya. Misalkan di sini saya punya router lain. Tapi harusnya nggak bisa sih. Oke, connection refuse karena portnya udah saya ubah. Kalau misalkan portnya masih default mungkin masih bisa. Oke, selanjutnya ada Romon. Biasanya Romon ini digunakan untuk mengkonfigurasi atau mendiscover ya beberapa router yang ada di belakang router satu ini. Anggaplah router satu ini punya beberapa router di belakangnya gitu. PCA itu hanya bisa mendiscover router 1. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Romon, kita bisa manfaatkan untuk bisa membaca router yang ada di belakang router 1 ini oleh klien yang akan kita hubungkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu ada Torch ya. Torch ini mirip seperti untuk monitoring tools, tapi dia sifatnya secara real time. Sebagai contoh di sini mungkin saya akan coba monitoring traffic yang ada dari PC ya. Sebagai contoh gini. Misalkan saya aktifkan dulu Ether 2 karena PC itu ada atau terhubung dari Ether 2-nya MikroTik. Kemudian saya pilih protokolnya dan portnya mungkin. Kalau sudah tinggal kita start. Nah, cara pengujiannya saya mungkin akan akses ini dulu. Nah, seperti ini ya. Kita coba tes ping ke 888. Ini karena routernya udah saya setting, jadi PC ini bisa connect ke internet ya. Tapi di sini kalau teman-teman lihat, nah di sini kelihatan nih trafficnya. Saya coba eksekusi sekali lagi. Nah, nanti bakal kebaca nih. Oh, dari IP segini ngeping ke 888. Protokolnya ICMP. Atau misalkan ping google.com. Ini pun bisa. Nanti akan kebaca di sini. Jadi sebetulnya teman-teman bisa melakukan tracking ya
untuk beberapa traffic yang keluar masuk melalui router. Dari IP mana ke tujuan mana bisa kita trace di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran mengenai torch. Kemudian ada traceroute. Nah, traceroute pun sama halnya seperti traceroute yang ada di sini. Ada di sistem operasi masing-masing ya. Anggaplah di sini saya menggunakan virtual PC, dari PC A mau ke ngetrace ke Google, DNS-nya Google. Kurang lebih untuk sampai ke tujuan, kita memerlukan beberapa step atau langkah. Nah, ini gambaran dari traceroute. Di MikroTik pun sama. Misalkan seperti ini ya. Kemudian saya start. Ya, kurang lebih dari router MikroTik sampai dengan ke Google itu perlu beberapa step atau melewati beberapa lompatan ya. Biasanya ini dijalankan atau digunakan untuk ngecek kira-kira routingan kita udah benar atau belum gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman bermain dengan routing yang sudah cukup kompleks, ini akan sangat bermanfaat. Oke ya, itu kurang lebih gambaran beberapa tools yang memang bisa kita manfaatkan. Sebetulnya selain ini lebih banyak lagi ya. Kita bisa nanti manfaatkan tools untuk melakukan monitoring dan sebagainya. Tapi kurang lebih ini adalah basic tools yang memang banyak digunakan di perangkat MikroTik khususnya. Nah, mungkin itu saja gambaran umum mengenai beberapa tools yang digunakan di router OS. Selanjutnya kita akan bahas soal bridge and switch. Jadi itu saja dari saya untuk video ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.